Jemaat GKP Garut yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam perenungan kebaktian KRT secara virtual atau online. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menjaga memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami juga mau bersyukur bila mana pada kesempatan ini kami juga mau membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkannya, berkati kami, berikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat memahami bagian bacaan ini dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKP Garut yang dikasih oleh Tuhan, saat ini bahan yang akan menjadi perenungan kita diambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GKP Garut yang dikasih oleh Tuhan, tema yang menjadi perenungan kita pada saat ini yaitu mengasihi dan melayani dengan sungguh. Sebagai orang Kristen, kita pernah dengar, kita tahu bahwa lagu melayani dengan sungguh adalah lagu yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Karena lagu ini seringkali dinyanyikan. Bahkan kita sendiri pun senantiasa menyanyikan lagu ini ketika kita mengikuti ibadah-ibadah maupun kebaktian-kebaktian yang senantiasa kita ikuti. Bahwa dalam lagu ini mau mengajak kita, mau menekankan sebagai orang Kristen, umat percaya, kita juga harus memiliki kesungguhan
dalam melayani dan juga mengasihi. Tetapi pertanyaannya, apakah ada kasih dan pelayanan yang tidak dilakukan dengan kesungguhan? Seseorang dapat saja mengasihi dengan diimini atau diiringi dengan motif-motif tertentu, atau saat melayani seseorang bisa saja memiliki tujuan yang berbeda-beda dengan orang lain. Jadi tergantung apa motif atau tujuan tersebut. Seseorang tentu dapat melakukan pelayanan dan juga kasih. Dalam surat Paulus yang ditujukan bagi jemaat di Roma, bagaimana Paulus ingin menekankan khususnya kehidupan sebagai orang Kristen pada saat itu, bahwa kehidupan yang harus dimiliki sebagai orang Kristen haruslah kehidupan yang nyata, bukanlah kepura-puraan atau kebohongan. Paulus menuliskan suratnya mau menekankan bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang memiliki kasih dan juga pelayanan yang tulus dan penuh dengan kesungguhan. Kasih adalah benar-benar asas dasaria dari hidup orang percaya. Kasih jauh melebihi emosi, jauh dari perasaan yang paling halus dan dari cinta naluri yang asasi. Kasih juga mendorong umat percaya untuk saling mengasihi dengan mendahulukan kepentingan orang lain dan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan kita sendiri. Kasih yang seperti inilah yang ingin Paulus tekankan bagi kehidupan orang percaya, orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu, dan juga bagi kita sebagai umat percaya yang membacanya. Bahwa Paulus ingin kita memiliki kesungguhan dan juga kasih itu dalam kehidupan kita, bukan karena kepura-puraan atau ada motif atau ada hal-hal lain, tetapi Paulus ingin sikap kasih dan pelayanan itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita tanpa ada apapun di balik semua itu, melainkan ketulusan dan kesungguhan yang murni yang ada di dalam pribadi kita sebagai umat percaya. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini mau menunjukkan bagaimana pelayanan kita kepada Allah dan juga kepada sesama, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat percaya. Jika kasih berkuasa atas kehidupan kita, maka semangat itu tidak akan kendor, melainkan semangat dalam pekerjaan roh yang percaya akan membawanya kepada pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada sesama, baik sesama manusia dan juga sesama seluruh ciptaan. Pelayanan yang kita lakukan ini merupakan pelayanan yang berkesinambungan, dalam artian tidak berhenti dan terus berjalan sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Mengasihi dan melayani merupakan wujud pengutusan bagi umat percaya. Mengasihi dan melayani bukanlah sebuah pilihan, namun kewajiban dan juga suatu keharusan yang memang mutlak dimiliki oleh setiap umat percaya, setiap orang Kristen. Setiap umat percaya untuk dapat diwujud nyatakan di dalam kehidupan lewat tindakan ataupun perbuatan-perbuatan kita, dimanapun kita berada. Rasul Paulus bahkan mengungkapkan petunjuk-petunjuk lain dalam mewujudkan hidup sebagai orang percaya, yaitu menjadi pribadi yang mau terlibat untuk memperhatikan kehidupan orang lain, untuk terlibat memperhatikan kehidupan orang banyak, dan juga mau terlibat untuk memperhatikan kepentingan bersama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik,
yang lebih aman, yang lebih damai di dalam kehidupan yang kita jalani. Bagaimana caranya untuk melakukan segala yang baik bagi orang lain itu? Yaitu dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hidup dalam damai sejahtera. Ketika orang lain mungkin melukai hati kita, Paulus mengajarkan bagaimana kita untuk tetap dapat mengampuni. Kita tidak mempunyai hak untuk membalas, karena sesungguhnya hak pembalasan seperti yang dikatakan Rasul Paulus adalah mutlak hanya milik Allah saja. Dan itu berlaku bagi Allah di dalamnya. Hal inilah wujud sesungguhnya saat kita mengimplementasikan kasih dan pelayanan kepada Allah dan juga sesama. Seringkali kasih dan pelayanan dilakukan dengan syarat. Jika orang mengasihi, kita juga akan mengasihi dia. Jika orang melayani kita, kita juga akan melayani. Bahkan kasih yang kita wujudkan seringkali berbenturan dengan kepentingan pribadi. Pelayanan juga akan menjadi hanya sebuah slogan semata. Tetapi saat kekecewaan terjadi menghampiri kita, semangat kita pun akan semakin kendor dan lama-lama semangat untuk tetap saling mengasihi, melayani itu hilang dan kabur. Untuk itu Rasul Paulus ingin bersama-sama mengajak kepada kita semua, tidak hanya bagi jemaat yang ada di Roma, tetapi bagi kita umat percaya, bahwa kita semua untuk terus dapat memahami bahwa kasih dan pelayanan adalah sebuah kewajiban dan keharusan yang senantiasa untuk dilakukan sebagai tugas dan juga tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Dalam kondisi apapun kita wajib melakukan kasih dan juga pelayanan dengan penuh kesungguhan dan juga ketulusan. Karena kita menyadari bahwa sebelum kita melakukannya, Tuhan telah terlebih dahulu melayani dan juga mengasihi diri kita. Jemaat Tuhan, melalui renungan ini, firman ini mau mengajak kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Apa yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk melayani maupun mengasihi dengan penuh kesungguhan di dalam menjalani kehidupan. Lalu kemudian, bagaimana pengalaman kita saat mewujudkan kasih dan pelayanan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kita? Melalui dua pertanyaan ini, kiranya kita dapat melihat dan juga merefleksikan lewat kehidupan kita, khususnya dalam hal melayani dan juga mengasihi. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat mewujud nyatakan kasih dan pelayanan kita dengan penuh kesungguhan dan juga ketulusan di dalam kehidupan yang kita jalani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk firman yang baru saja kami dengar. Firman yang mengajak kami semua dalam menjalani kehidupan untuk dapat terus tetap menghadirkan, memiliki sikap, tindakan, perbuatan, lewat tutur kata, tingkah langkah kami dalam kehidupan kita, yaitu sikap saling mengasihi, saling melayani dengan penuh kesungguhan, kejujuran, juga dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semua dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur. Amin.